Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Larasati dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 35 dari SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Di video ini saya akan menampilkan ujian praktik kimia yaitu uji protein. Tujuan dari praktikum ini adalah siswa dapat menguji protein secara kualitatif dengan bahan yang ada di rumah. Alat dan bahan: panci, 4 gelas kaca ukuran kecil, kompor, air, kecap, putih telur, minyak goreng, susu, dan cuka masak. Cara kerja: tuangkan 2 sendok makan minyak goreng ke dalam gelas kaca kecil. Tuangkan 2 sendok makan kecap ke dalam gelas kaca kecil. Tuangkan 2 sendok makan susu ke dalam gelas kaca kecil. Tuangkan 2 sendok makan putih telur ke dalam gelas kaca kecil. Siapkan air ke dalam panci, kemudian didihkan. Lalu matikan kompor. Masukkan ke-4 gelas ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah itu, tambahkan 2 tetes cuka ke dalam masing-masing gelas. Setelah ditetesi cuka, terjadi perubahan yaitu pada putih telur terdapat gumpalan, pada susu juga terdapat gumpalan, sedangkan pada minyak goreng tidak terdapat gumpalan, dan pada kecap juga tidak terdapat gumpalan. Berikut ini adalah tampilan masing-masing bahan sebelum dididihkan, setelah dididihkan, dan setelah ditetesi cuka. Data hasil pengamatan: minyak goreng awal cair, setelah dididihkan cair, setelah ditambah cuka tetap cair, menunjukkan tidak ada protein. Kecap yang awalnya sedikit kental, setelah dididihkan sedikit kental, dan setelah ditambah cuka sedikit kental, menunjukkan tidak adanya protein. Susu yang awalnya cair, setelah dididihkan mengendap, lalu setelah ditambah cuka menjadi menggumpal, menunjukkan adanya protein. Telur yang awalnya sedikit kental, setelah dididihkan mengendap, dan setelah ditambah cuka menggumpal, menunjukkan adanya protein. Pembahasan: pada saat protein dipanaskan, maka terjadi denaturasi protein. Denaturasi protein meliputi gangguan dan kerusakan yang mungkin terjadi pada struktur sekunder dan tersier protein. Pemanasan akan membuat protein terdenaturasi sehingga kemampuannya dalam mengikat air akan menurun. Penyebab terjadinya adalah adanya energi panas yang mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada di sekitar struktur alami protein, namun tidak memutus ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Pengaruh penambahan cuka pada bahan makanan tersebut adalah menyebabkan penggumpalan atau koagulasi. Penggumpalan terjadi disebabkan adanya ion H+ dari asam asetat atau cuka yang terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan, akan mempengaruhi keseimbangan dan pengutuban muatan dari molekul protein. Pada telur terjadi perubahan saat dideteksi dengan cuka karena telur mengalami koagulasi protein seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berlaku juga pada bahan makanan lain yang mengandung protein yaitu susu, namun tidak berlaku pada bahan makanan yang tidak mengandung protein seperti kecap dan minyak goreng. Kesimpulan: berdasarkan praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung protein apabila diuji dengan cara dipanaskan akan mengalami denaturasi, dan ketika ditetesi dengan cuka atau asam asetat akan mengalami koagulasi. Contoh bahan makanan yang mengandung protein yaitu putih telur dan susu, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung protein yaitu kecap dan minyak goreng. Demikian video ujian praktikum kimia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.